Dari manakah asal-usul wayang? Awet daya pepajar kunjuk sagung projengno. Beberapa ahli sejarah yang mencoba melacak asal-usul pertunjukan wayang. Yang pertama adalah Crome. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa wayang berasal dari India. Alasannya adalah wayang menggunakan bahan cerita Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, di India juga terdapat pertunjukan wayang yang bernama Cayanataka. Sementara Piske dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa wayang berasal dari India. Alasannya adalah adanya istilah rupa pajiwane yang terdapat di dalam kitab Mahabharata dan istilah rupa rupakam yang terdapat pada Terigata. Kedua istilah itu memang berarti bayangan. Pendapat kedua dikemukakan oleh Goslings. Dalam sebuah bukunya, ia menyatakan bahwa wayang berasal dari Cina. Alasannya adalah kata ringgit yang berarti wayang sama dengan kata yinghi dalam bahasa Cina. Sementara Brandes menyatakan bahwa wayang merupakan satu dari 10 butir kebudayaan bangsa Indonesia sebelum bersentuhan dengan budaya luar. Selain Brandes, Haseu, Rasers, dan Kruit menyatakan bahwa wayang berasal dari Indonesia. Menurut Haseu, orang Jawa pada zaman dahulu mempunyai kepercayaan menyembah roh leluhur yang telah meninggal. Roh-roh nenek moyang tersebut dapat menampakkan diri di dunia dalam bentuk bayangan. Oleh karena itu, orang Jawa pada zaman dahulu membuat lukisan yang menyerupai gambar nenek moyang dan bayangan-bayangannya dijatuhkan pada kelir atau dinding. Dalang dilakukan oleh tetua yang dianggap mampu menghadirkan roh nenek moyang. Sejalan dengan pendapat Haseu, Umar Kaya menyatakan bahwa ritual penyembahan roh leluhur dilakukan dengan menampilkan cerita-cerita kepahlawanan dan kehebatan nenek moyang. Setelah masyarakat Jawa kuno bersentuhan dengan budaya India, yang menampilkan kisah-kisah wiracarita bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Sementara Rasers berpendapat lain. Ia menyatakan bahwa wayang berasal dari ritual totemisme, yaitu kepercayaan suatu masyarakat prasejarah yang meyakini adanya daya kekuatan pada benda-benda tertentu atau makhluk hidup selain manusia. Saat ritual totemisme berlangsung, kaum laki-laki dan perempuan berada di tempat yang terpisahkan oleh sebuah tirai. Kaum laki-laki berada di rumah bagian depan, kaum perempuan berada di belakang. Tirai pembatas ini kemudian menjadi kelir yang selanjutnya menjadi properti penting dalam pertunjukan wayang. Sementara menurut Kruit, wayang berasal dari ritual samanisme atau dukunisme. Jika di suatu masyarakat yang masih menganut samanisme ada orang yang sakit, saman atau dukun membacakan doa-doa agar rohnya dapat keluar dan pergi dari raganya ke alam gaib. Dari pembacaan doa-doa itu kemudian lahirlah nyanyian-nyanyian dalang atau suluk. Para sederek, itulah tadi beberapa pendapat tentang sejarah wayang dari para peneliti. Panjenengan bisa setuju, bisa juga tidak. Saya tidak sepenuhnya setuju. Ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat. Dari hasil penelitian dari para sejarawan tadi, ada kesan bahwa masyarakat Indonesia pada zaman dahulu digambarkan sangat terbelakang atau primitif. Pendapat Krum bahwa wayang berasal dari India, karena di sana juga ada pertunjukan bayang-bayang bernama Cayanataka, mungkin juga benar, tetapi mungkin juga tidak. Andai kata wayang benar terinspirasi dari Cayanataka, kita tahu bahwa masyarakat Jawa pada zaman dahulu tidak suka meniru budaya luar dengan apa adanya. Banyak sekali contohnya, misalnya candi. Bangsa Indonesia sebelum bersentuhan dengan budaya luar pada zaman dahulu, sudah memiliki kemampuan membangun bangunan monumental bernama Punden Berundak. Salah satu bukti terkuatnya adalah situs Gunung Padang.
Ketika pengetahuan tentang candi dari India datang ke Indonesia, tidak serta-merta ditiru apa adanya. Leluhur bangsa Indonesia melakukan berbagai modifikasi sehingga candi-candi di Indonesia memiliki karakter yang kuat, memiliki keindahan, keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan candi-candi India. Demikian pula dengan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Para pujangga pada zaman Jawa kuno tidak meniru apa adanya menelan mentah-mentah Mahabharata dan Ramayana, tetapi menggubah sedemikian rupa sehingga memiliki ciri khas dan karakter yang mengindonesia. Demikian juga dengan aksara Pallawa. Dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi huruf Jawa kuno yang kemudian berevolusi menjadi huruf Jawa baru, Sunda, dan Bali. Kembali pada masalah wayang. Saya lebih setuju bahwa wayang berasal dari Indonesia, yaitu Jawa. Bukan berarti rasis, tetapi mari kita lihat beberapa argumen yang saya pikir cukup masuk akal. Argumen pertama adalah, semua perlengkapan dalam pertunjukan wayang menggunakan istilah yang khas Jawa. Misalnya panggung, kelir, jempolo, keprak, selontong, seligi, pelacak, tapak doro, peluntur, dan belencong. Belencong ya, jangan bencong, belencong. Itu adalah lampu yang berada di atas dalang. Semuanya tidak ada yang berbahasa Sanskerta atau berbahasa Cina. Yang kedua, saya justru menduga bahwa wayang dan relief pada candi-candi merupakan kakak beradik. Artinya kelahiran wayang bersamaan dengan lahirnya ukiran-ukiran pada dinding-dinding candi yang memuat narasi-narasi bersumber dari ajaran-ajaran kebajikan dan kebijaksanaan pada zaman dahulu. Mengapa ajaran-ajaran kebajikan dan kebijaksanaan itu dibabarkan melalui relief? Karena budaya membaca hanya dimiliki oleh kalangan yang sangat terbatas di lingkungan istana. Dengan demikian, masyarakat biasa dapat belajar tentang ajaran-ajaran tadi melalui visual, yaitu relief-relief candi. Dengan lain kata, relief merupakan sarana untuk membabar dharma atau membabar ajaran tentang kebajikan dan kebijaksanaan kepada masyarakat luas. Demikian juga dengan wayang. Wayang adalah sarana untuk mengajarkan ajaran-ajaran budi pekerti, welas asih, kebijaksanaan, bahkan kesempurnaan hidup. Jadi, sama dengan relief. Wayang merupakan alat bagi para guru untuk mengajar kepada masyarakat biasa yang belum memiliki kemampuan membaca. Yang ketiga, jika kita perhatikan bentuk-bentuk relief, sangat mirip dengan bentuk-bentuk wayang. Relief-relief pada candi-candi Jawa Tengah masih dekat dengan bentuk manusia atau realis. Tetapi jika kita mengamati bentuk-bentuk relief pada candi-candi Jawa Timur, seperti misalnya Candi Penataran, bentuknya sangat mirip dengan wayang Bali atau wayang Jawa di pesisir-pesisir. Nah, lain kali kita akan membahas evolusi bentuk wayang. Dari bentuk wayang seperti di Bali, di Lombok yang bentuknya mirip dengan relief, sampai Jawa Tengah yang sudah mengalami perubahan. Selain itu, pada relief candi terdapat adegan-adegan, seperti juga pada pertunjukan wayang. Ada juga pembatas adegan seperti pohon misalnya. Dalam pertunjukan wayang juga ada kayon sebagai pembatas adegan. Para sederek, kita adalah pewaris budaya leluhur bangsa Indonesia. Kita adalah pewaris peradaban luhur bangsa Indonesia. Mari kita gali, kita pelajari, dan kita kembangkan demi kejayaan bangsa Indonesia. Terima kasih.